Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan kembali cerita horor yang telah saya baca dari akun Twitter dengan ID @simplem81378523 yang membagikan kisah pengalaman seseorang yang melaksanakan kegiatan KKN, kuliah kerja nyata, dari salah satu universitas di Indonesia. Terlepas dari cerita ini benar adanya ataupun tidak pernah terjadi sama sekali, menurut saya tidak ada masalah, namanya juga cerita. Tapi satu hal yang pasti, bahwa ada pelajaran yang bisa diambil hikmahnya setelah saya membaca cerita ini. Maka dari itu, saya ingin juga membagikan cerita ini pada sobat-sobat semuanya. Penasaran seperti apa ceritanya? Yuk kita simak bersama-sama di bawah ini. Malam ini, gue akan bercerita sebuah cerita dari seseorang yang menurut gue spesial. Kenapa? Karena gue sedikit nggak yakin bakal bisa menceritakan setiap detail apa yang beliau alami. Sebuah cerita tentang pengalaman beliau selama KKN di sebuah desa penari. Tapi sebelum gue memulai semuanya, gue sedikit mau menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya, penulis tidak mendapat izin untuk memposting cerita ini dari yang empunya cerita, karena beliau memiliki ketakutan sendiri pada beberapa hal yang meliputi kampus dan desa tempat KKN diadakan. Tetapi, karena penulis berpikir bahwa cerita ini memiliki banyak pelajaran yang mungkin bisa dipetik terlepas dari pengalaman sang pemilik cerita, akhirnya kami sepakat bahwa semua yang berhubungan dengan cerita ini meliputi nama kampus, fakultas, desa, dan latar cerita akan sangat dirahasiakan. Jadi buat teman-teman yang membaca cerita ini yang mungkin tahu atau merasa familiar dengan beberapa tempat yang meski disamarkan ini, dimohon untuk diam saja atau merahasiakan semuanya, karena ini sudah menjadi janji penulis dan pemilik cerita. Tahun 2009 akhir, semua anak angkatan 2005 atau 6 sudah hampir merampungkan persyaratan untuk mengikuti KKN yang dilakukan di beberapa desa sebagai syarat lanjutan untuk tugas skripsi. Dari semua wajah antusias itu, di kampus terlihat satu orang tampak menyendiri. Widya, begitu anak-anak lain memanggilnya. Ia tampak begitu gugup, menyepi, menyendiri, sampai panggilan telepon itu membuyarkan lamunannya. Aku wis oleh nggon KKN. Aku sudah dapat tempat untuk KKN, kata di ujung telepon. Wajah muram itu berubah menjadi senyuman penuh harap. Nang endi? Di mana? Nang kota B, nggo deso, kabupaten K, Lilin, akeh proker, tak jamin, nggone cocok gawe KKN kita. Saat itu juga, Widya segera mengajukan prop KKN. Semua persyaratan sudah terpenuhi, kecuali kelengkapan anggota dalam setiap kelompok minimal harus melibatkan 2 fakultas berbeda pun dengan anggota minimal 6 orang. Tenang Ayu, perempuan yang tempo hari memberi kabar tempat KKN yang ia observasi bersama abangnya. Benar saja, tidak beberapa lama muncul Bima dengan Nur. Ia menyampaikan kelengkapan anggota 6 orang yang melibatkan 2 fakultas sudah disetujui. Siapa yang gabung Nur? Siapa aja yang gabung Nur? Tanya Ayu. Temanku, Kating 2 angkatan di atas kita, satunya lagi temannya. Lega sudah batin Widya. Surat keputusan KKN sudah disetujui semuanya. Terdiri dari 2 fakultas dengan proker kelompok dan individu untuk pengabdian di masyarakat yang akan diadakan kurang lebih sekitar 6 minggu. Hanya tinggal menunggu pembekalan sebelum keberangkatan. Jauh hari sebelum malam pembekalan, Widya berpamitan kepada orang tuanya tentang progres KKN yang wajib ia tempuh. Ketika orang tua Widya bertanya kemana proyek KKN mereka, terlihat wajah tidak suka dari raut ibunya. Gak ono nggon liyo, lopo kudu nggok kota B. Gak ada tempat lain, kenapa harus kota B? Wajah ibunya menegang. Gok kono nggone alas tok. Ra umum dinggoni gawe menungso.
Di sana tempatnya bukannya hutan semua, tidak bagus ditinggali oleh manusia. Namun setelah Widya menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan observasi, wajah ibunya melunak. Perasaan ibu nggak enak, opo nggak iso diundur setahun maneh. Perasaan ibu nggak enak, apa tidak bisa diundur 1 tahun lagi. Widya enggan melakukannya, maka meski berat, kedua orang tuanya pun terpaksa menyetujuinya. Hari pembekalan sebelum keberangkatan. Widya, Ayu, Bima dan Nur matanya melihat ke sekeliling, khawatir 2 orang yang harusnya ikut pembekalan belum juga terlihat batang hidungnya. Sampai menjelang siang 2 orang muncul menyapa dan memperkenalkan dirinya di depan mereka. Wahyu dan Anton. Setelah basa-basi bertanya seputar rencana KKN dari A sampai Z selesai, mereka akhirnya berangkat. "Numpak opo kene, Dik?" "Kita naik apa nanti?" kata Wahyu. "Elp, Mas," jawab Nur. "Sampai Desoni, naik mobil Elp, Dik?" "Boten, Mas, berhenti di jalur alas D. Engken enten sing jemput," sahut Nur. Mendengar itu, Widya bertanya ke Ayu, "Yu, desone ra iso diliwati mobil tayu?" "Yu, apa desanya nggak bisa dimasuki mobil?" Ayu hanya menggelengkan kepala. "Nggak iso, tapi cedek kok, tekan dalan gede. 45 menit palingan." Disinilah cerita ini dimulai. Sesuai apa yang Nur katakan, mobil berhenti di jalur masuk hutan D, menempuh jarak 4-5 jam dari kota S. Tanpa terasa hari sudah mulai petang. Ditambah area dekat dengan hutan membuat pandangan mata terbatas. Belum sampai di sana, gerimis mulai turun. Lengkap sudah. Setelah menunggu hampir 1 jam, terlihat dari jauh cahaya mendekat. Nur dan Ayu langsung mengatakan bahwa mereka yang akan mengantar. Rupanya yang mengantar adalah 6 lelaki paruh baya dengan motor butut. "Cuk, sepeda antah," kata Wahyu. Spontan. Saat itu ada yang aneh. Entah disengaja atau tidak, ucapan yang dianggap biasa di kota S ditanggapi lain oleh lelaki-lelaki itu. Wajahnya tampak tidak suka dan sinis tajam melihat Wahyu. Hanya saja, yang memperhatikan semua sedetail itu hanya Widya seorang. Apapun itu, semoga bukan hal yang buruk. Di tengah gerimis, jalanan berlumpur, pohon di samping kanan kiri, mereka tempuh dengan suara motor yang seperti sudah mau ngadat saja, ditambah medan tanah naik turun, membuat Widya berpikir kembali. Sudah hampir 1 jam lebih, tapi motor masih berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Khawatir bahwa yang dimaksud Ayu, setengah jam lewat 15 menit adalah setengah hari, Widya mulai berharap semua ini cepat selesai. Di tengah perjalanan, tidak satupun dari pengendara motor itu yang mengajaknya bicara. Aneh, apa semua warga di sana pendiam semua? Malam semakin gelap dan hutan semakin sunyi sepi. Namun, kata orang, di mana sunyi dan sepi ditemui, di sana rahasia dijaga rapat-rapat. Kini, rasa menyesal sempat terpikir di pikiran Widya. Apakah ia siap menghabiskan 6 minggu ke depan di sebuah desa jauh di dalam hutan? Ketika suara motor memecah suara rintik gerimis, dari jauh, sayup-sayup, terdengar sebuah suara. Suara familiar dengan tabuhan kendang dan gong, diikuti suara kenong, kompiang, membaur menjadi alunan suara gamelan. Apa ada yang sedang mengadakan hajatan di dekat sini? Dan ketika sayup-sayup suara itu perlahan menghilang, terlihat gapura kayu menyambut mereka. Sampailah mereka di desa W, tempat mereka akan mengabdikan diri selama 6 minggu ke depan. "Monggo." "Permisi," kata lelaki itu sebelum meninggalkan Widya dengan motornya. "Merenerek," teriak Ayu. Di sampingnya berdiri seorang pria, wajahnya tenang, dengan kumis tebal, mengenakan kemeja batik khas ketimuran. Ia berdiri seolah sudah menunggu sedari tadi. "Kenal no, niki Pak Prabu, kepala desanya. Koncone masku. Pak Prabu, ini teman saya yang dari kota S, mau melaksanain kegiatan KKN di kampung panjenengan." Pak Prabu memperkenalkan diri,
bercerita tentang sejarah desanya. Di tengah ia bercerita, Widya pun bertanya, kenapa desanya harus sepelosok ini? Dengan tawa sumringah, Pak Prabu menjawab, Pelosok yok nopo to mbak? Jarak ke dalan gede cuman setengah jam kok. Tatapan bingung Widya disambut tatapan bertanya oleh semua temannya, seolah pertanyaannya kok membingungkan. Mbak E paling pegel. Wes tak anter nang ndi sedoyo bakal tinggal. Mbaknya mungkin capek, jadi mari tak anter ke tempat di mana nanti kalian tinggal. Di tengah kebingungan itu, Ayu menegur Widya. Maksudmu apa to Wid? Takon koyo ngono. Nggarai sungkan ae kamu. Di situ Widya menyadari ada yang salah. Tempat menginap untuk laki-laki adalah rumah gubuk yang dulunya seringkali dipakai untuk posyandu. Tapi sudah dirubah sedemikian rupa, meski beralaskan tanah tapi di dalamnya sudah ada baliang atau ranjang tidur beralaskan tikar. Sedangkan untuk perempuan menginap di salah satu rumah warga. Di dalam kamar, Widya pun bertanya, maksud ucapannya kepada Pak Prabu, karena sepanjang perjalanan bila dirasakan oleh Widya sendiri, itu lebih dari 1 jam. Ayu membantah bahwa lama perjalanan tidak sampai selama itu. Anehnya, Nur memilih tidak ikut berdebat. Nur lebih memilih untuk diam. Ngene, awakmu krungu ora nang dalan alas mau, ono suara gamelan. Yo paling ono hajatan lah, apa meneh? Berbeda dengan Ayu, Nur menatap Widya dengan ngeri. Sembari berbicara lirih, Nur yang seharusnya paling ceria di antara mereka berkata, Mbak, ra ono desa maneh nang kene, gak mungkin ono hajatan. Nek jare wong biyen, krungu gamelan nang nggon kene, iku pertondo elek. Mendengar itu, Ayu tersulut dan langsung menuding Nur sudah ngomong yang tidak-tidak. Nur, ra usah ngomong aneh-aneh kuwi. Awakmu yo melok observasi nang kene ambek aku. Mosok gorong sedino wis ngomong ra masuk akal ngono. Ayu pergi, meninggalkan Widya dengan Nur. Saat itu, Nur mengatakannya, Mbak, aku yo krungi suara gamelan iku, katanya. Masalahe mbak, aku yo ndelok ono penarine nang dalan mau. Astagfirullah, kata Widya tidak percaya. Nur menatap nanar Widya. Air matanya sudah seperti memaksa keluar. Widya hanya memeluk dan mencoba menenangkannya. Benar kata ibunya tempo hari. Banyu semilir melayu nang etan, yang memiliki makna bahwa timur adalah tempat di mana semua dikumpulkan menjadi satu, antara yang buruk dan yang paling buruk. Dan kini, Widya harus tinggal di hutan paling timur. Cerita tentang Nur dan Widya tentang suara gamelan di sepanjang perjalanan tadi masih awalnya saja. Ibarat sebuah kopi masih sampai di rasa yang paling manis, belum sampai di rasa yang paling pahit. Widya memang percaya terhadap hal-hal yang gaib. Itu ada di dalam ajaran agamanya. Namun baru kali ini ia merasakan langsung pengalaman itu, meski hanya sekedar suara. Berbeda dengan Nur, temannya. Ia mengaku melihat yang tidak seharusnya ia lihat. Mungkin Nur lebih sensitif. Memang, sejak awal, Nur yang paling berbeda di antara yang lain. Hanya dia seorang yang mengenakan jilbab. Dibandingkan dengan Ayu dan dirinya sendiri, Nur yang paling religius. Karena setahu Widya sendiri, Nur jebolan pondok pesantren ternama di kota J. Terlepas dari itu semua, pengalaman KKN ini tidak akan pernah dilupakan oleh semua rombongan ini. Nur, kata Widya masih menenangkan. Nur bisa ndak? Cerita ini ojo sampai nyebar yo, kok arek-arek. Kan gak enak, nek sampai krungu ambi warga desa. Apa meneh, kita di sini iku tamu. Insya Allah, kabeh lancar ge. Nur mengangguk meski enggan menjawab kalimat Widya dan malam itu tanpa terasa dilewati begitu saja. Keesokan harinya rombongan sudah berkumpul. Sesuai janji Pak Prabu, hari ini akan keliling desa melihat semua proker yang sudah diajukan oleh Ayu tempo hari. Sekaligus meminta saran untuk proker individu yang harus dikerjakan oleh satu anak sendiri-sendiri. Ngene iki, walaupun saya tinggal nang kene, aku ya pernah kuliah loh, Dek.
Sarjana lagi, kata Pak Prabu. Bahasanya medok, campur-campur antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Mendengar itu Wahyu menimpali. Iku lho, rungokno bapake, walaupun wong desa gak lali kuliah. Wahyu melanjutkan, bapake ambil apa dulu? Perhutanan yo? Bukan, kata beliau santai. Pertanian. Lah, ra ono sawah nang kene, piye to, Pak? Ya memangnya sampean pikir hanya karena ambil pertanian harus terjun ke sawah. Jawaban Pak Prabu sontak membuat tawa pecah. Widya melirik Nur. Dia sudah bisa ceria lagi, melupakan sejenak kejadian malam itu. Sampailah mereka di pemberhentian pertama, sebuah pemakaman desa. Aneh, itu yang pertama kali dipikirkan Widya atau mungkin serombongan orang. Di setiap nisan ditutupi oleh kain hitam. Pemakamannya sendiri dikelilingi pohon beringin. Dan di setiap pohon beringin ada batu besar di sampingnya. Di sana ada lengkap sesajen di depannya. Nur yang tadi ikut tertawa tiba-tiba menjadi diam. Ia menundukkan kepalanya seolah tidak mau melihat sesuatu. Pagi itu tiba-tiba terasa gelap di dalam pikiran Widya. Nggak punten Pak, niki nopo nggih kok. Belum selesai Widya bicara, Pak Prabu memotongnya. Saya tahu apa yang adik mau katakan. Pasti mau tanya, kok pateknya ditutupi pakai kain, gitu toh? Widya mengangguk. Rombongan menatap serius Pak Prabu, terkecuali Wahyu dan Anton. Terdemar mereka sayup tertawa kecil. Wong pekok yo isok bedakno kuburan karo lapangan, Pak. Pak Prabu yang awalnya tersenyum penuh dengan candaan, tiba-tiba diam. Raut wajahnya berubah dan tak terbaca. Semoga saja kalian tahu yang diomongkan, ya. Kalimat Pak Prabu seperti penekanan yang mengancam. Setidaknya itu yang Widya rasakan. Sontak, Bima langsung merespon dengan meminta maaf, namun Wahyu dan Anton memilih diam setelah mendengar respon Pak Prabu. Monggo Pak, bisa lanjut ke tempat selanjutnya. Tempat berikutnya adalah sinden atau kolam. Tempat air keluar dari tanah. Pak Prabu mengatakan bahwa sinden ini bisa dijadikan proker paling menjanjikan. Tidak jauh dari sana ada sungai. Inginnya Pak Prabu, sinden dan sungai bisa dihubungkan. Jadi semacam jalan air. Tanpa terasa, hari sudah siang. Ayu dan Widya sudah memetakan semua yang Pak Prabu tunjukkan. Memberinya sampel warna merah sampai biru. Dari yang paling diutamakan sampai yang paling akhir dikerjakan. Namun tetap saja, selama perjalanan, Widya banyak menemukan keganjilan. Keganjilan yang paling mencolok adalah tidak satu atau dua kali, namun berkali-kali ia melihat banyak sesajen yang diletakkan di atas tampe, lengkap dengan bunga dan makanan yang diletakkan di sana. Ditambah bau kemenyan membuat Widya tidak tenang. Setiap kali mau bertanya, hati kecilnya selalu mengatakan bahwa itu bukan hal yang bagus. Nur setelah dari sinden, ia izin kembali ke rumah karena badannya tidak enak. Dengan sukarela Bima yang mengantarkannya, jadi observasi hanya dilakukan oleh 4 orang saja. Kemudian sampailah di titik paling menakutkan, Tipak Talas, kalau kata Pak Prabu. Sebuah batas di mana rombongan anak-anak dilarang keras melintasi sebuah setapak jalan yang dibuat serampangan. Di kiri kanan ada kain merah lengkap diikat oleh janur kuning layaknya pernikahan. Kenapa tidak boleh, Pak? Tanya Ayu penasaran. Pak Prabu diam lama, seperti sudah mempersiapkan jawaban namun ia enggan mengatakannya. Iku ngunu alas dalangan, gak ono opo-opone. Wedine, nek sampian niki nekat, kalau hilang, lalu tersesat bagaimana? Sekali lagi jawaban itu cukup membuat Widya yakin itu bukan yang sebenarnya. Namun, perasaan merinding melihat jalanan setapak itu nyata. Lanjut nggak? Jadi cuma kasih tahu cerita ini sangat panjang karena gua harus menulis sedetail mungkin setiap kejadian selama 6 minggu itu. Gua nggak mau kehilangkan setiap detail pengalaman si pencerita.
BTW, waktu denger ini, gue itu lemes tiap ingat waktu diceritain lebaran lalu observasi berakhir ketika Pak Prabu mengantar rombongan kembali ke rumah beliau. Ketika kembali, Wahyu dan Anton bertanya, di mana kamar mandi? Ia tidak menemukan tempat itu di tempat mereka menginap. Rupanya setiap rumah di desa ini tidak ada satupun yang punya kamar mandi. Alasan kenapa tidak ada satupun rumah yang memiliki kamar mandi adalah karena sulitnya akses air. Tapi Pak Prabu menjelaskan di bagian selatan sinden, samping sungai, ada sebuah bilik dengan kendi besar di dalamnya. Di sana bisa digunakan untuk mandi. Tidak berhenti di situ. Pak Prabu mengatakan bahwa mulai hari ini, kendi di dalam bilik akan diusahakan selalu terisi penuh, terutama untuk mandi anak-anak perempuan. Untuk laki-laki, bisa mengisi air di kendi dengan cara menimba air dari sungai. Semua anak tampak paham, meski muka Wahyu dan Anton tampak keberatan, namun mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Sekembalinya ke penginapan, Widya melihat Nur tengah tidur. Hari itu diakhiri dengan rapat dengan semua anak, lalu kembali ke kamar untuk mengerjakan laporan. Sore menjelang malam, Nur sudah bangun. Saat itu juga, Widya memintanya untuk mengantarkan dirinya pergi ke kamar mandi di bilik samping sinden. Awalnya, Nur tampak tidak mau, tapi karena dipaksa, akhirnya ia pun ikut dengan catatan Nur adalah yang pertama masuk bilik. Widya setuju. Ia nggak berpikir aneh-aneh. Selama perjalanan ia melihat setiap rumah yang dilewati, rata-rata sama. Semua rumah, tepan, tembok di depan, kiri kanan, dari gedek, bambu dianyam, langit sudah merah, dan setelah menempuh jarak lumayan, akhirnya mereka sampai di sinden. Bangunan sinden itu menyerupai candi kecil. Bedanya, kolamnya persegi 4 dengan air yang jernih tapi berlumut. Setelah mencari-cari dari sinden, ketemulah bilik itu tepat di samping pohon asem yang besar sekali, rindang tapi mengerikan. Sempat ragu, tapi Widya bilang, lanjut. Rupanya benar, ada kendi besar di dalam bilik itu. Air juga sudah penuh di dalam kendi, Nur pun masuk. Sementara Widya menunggu di depan bilik, matanya tidak bisa melepaskan diri dari bangunan sinden yang entah kenapa seolah menarik perhatiannya. Di sampingnya, ada sesajen itu. Dari dalam bilik terdengar suara air bilasan dari Nur. Setelah mencoba mengalihkan perhatian dari sinden, Widya baru sadar ada aroma kemenyan di dekat tempatnya berdiri. Ditelusurilah wangian itu. Benar saja, di samping pohon asem itu pun ada sesajennya. Yang lebih parah, bara dari kemenyan baru saja dibakar. Antara takut dan kaget, Widya kembali ke pintu bilik, dan dari dalam sudah tidak terdengar suara air bilasan. Nur, Nur, teriak Widya sembari menggedor pintu kayu. Anehnya, hening. Tidak ada jawaban dari dalam. Masih berusaha memanggil, terdengar sayup suara lirih. Lirih sekali, sampai Widya harus menempelkan telinganya di pintu bilik. Suara orang sedang berkidung. Kidungnya sendiri menyerupai kidung Jawa. Suaranya sangat lembut, lembut sekali seperti seorang biduan. Nur, buka Nur, buka! Spontan Widya menggedor pintu dengan keras, dan ketika pintu terbuka, Nur melihat Widya dengan ekspresi wajah panik. Nyapa toh Wid? Kenapa sih Wid? Ekspresi ganjil Widya membuat Nur kebingungan. Terlebih, mimik wajahnya mencuri pandang dalam bilik. Ayo, dengadus gantian, aku sing dok jobo. Ayo, cepat mandi, ganti, biar aku yang jaga di luar. Kaget, Widya sudah ragu, melihat samping bilik ada sesajen, Widya tidak tahu apa harus ceritakan Nur soal itu. Namun, dengan ragu, Widya akhirnya bergegas masuk bilik, menutup pintu. Bagian dalam bilik sangat lembab. Kayu bagian dalamnya sudah berlumut hitam. Di depannya ada kendi besar, setengah airnya sudah terpakai. Meraih gayung yang terbuat dari batok kelapa dengan gagang jati yang diikat oleh sulur, Widya mulai membuka bajunya perlahan. Masih terbayang nyanyian kidung tadi. Widya mencuri pandang, ia tidak sendiri. Suasananya seperti ada sosok yang melihat dan mengamatinya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, sosok itu seperti wajah seorang wanita nan cantik jelita. Masalahnya, Widya tidak tahu siapa pemilik wajah cantik itu. Ia berdiri di depan kendi. Bajunya sudah tertanggal. Meraih air pertama yang membasuh badannya, Widya merasakan dingin air itu membilas badannya. Sunyi, sepi, Nur tidak bersuara di luar bilik, memberikan sensasi kesendirian yang membuat bulu kuduk merinding. Setiap siraman air di kepalanya membuat Widya memejamkan matanya, dan setiap ia memejamkan matanya, terbayang wajah cantik nan jelita itu sedang tersenyum memandanginya. Siapa pemilik wajah cantik itu? Kemudian kidung itu terdengar lagi. Widya berbalik, mengamati, suaranya dari luar bilik.
tempat Nur berdiri seorang diri. Apakah Nur yang sedang berkidung? Pertanyaan itu menancap keras di kepala Widya. Usai sudah acara mandi di sore hari itu, di perjalanan pulang, Widya mencuri pandang pada Nur, matanya mengawasi seakan tidak percaya. Kemudian ia bertanya, "Nur, awakmu isok kidung Jawa ya?" Nur mengamati Widya. Kemudian ia diam. Nur pergi tanpa menjawab sepatah pun dari pertanyaan Widya. Ia seperti membawa rahasianya sendiri, tanpa mau membagi rahasia itu. Listrik di desa ini menggunakan tenaga genset, jadi ketika jam menunjukkan pukul 9, lampu sudah mati, diganti dengan petromak. Nur sudah pergi tidur, hanya tinggal Widya dan Ayu yang masih menyelesaikan progres untuk proker esok hari. Widya masih teringat kejadian sore tadi. Sebenarnya Widya mau cerita, namun bila melihat respon Ayu kemarin, sepertinya ia bakal disemprot dan berujung pada pidato tengah malam. Di tengah keheningan mereka menggarap progres, tiba-tiba Ayu mengatakan sesuatu yang membuat Widya tertarik. "Mau aku ambek Bima ngecek progres nggali pembuangan, pas muter deso, iling nggak ambek tapak talas. Tiba ne, nggak adoh tekan kunu, ono omah sanggar. Tadi aku sama Bima ngecek progres untuk pembuangan ketika memutari desa, ingat tidak sama tapak tilas. Ternyata nggak jauh dari sana ada bangunan tua menyerupai sanggar. Loh, kan kamu sudah mengerti, nggak boleh ke sana." "Gugu aku, bukan aku," bela Ayu. "Iku ngunu Bima saya ngajak." Jadi yang mengajak awalnya si Bima. Jarene ono wedon Ayu melaku murunu, pas ditututi ra ono. Katanya ada perempuan cantik, pas diikuti ternyata nggak ada. Ceritanya sampai sini dulu, kita lanjut besok di part 2. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.